maut. Ahmad punya anak, lihat banyak. Di antara anaknya namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Ini kita buktinya, gak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan Imad dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib betul benar, tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, double DNA lah, DNA. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Mantan Ketua Umum PBNU yaitu Bayi Said Akhil Siroj, beliau mengatakan jangan marah-marah ketika ada kajian Kiai Imad, ya jawab dong secara ilmiah. Terus tadi tentang ada ini tidak memiliki putra yang namanya Ubaidillah seandainya, itu harus dibantah dengan ilmiah, dengan kajian, dengan ilmu tentunya. Ketika ada tesis ya harus ada yang antitesis. Siapa antitesisnya? Tidak usah marah-marah. Ya. Jangan terus akhirnya pembusukan. Ketika ilmu yang harusnya diresap oleh semua umat muslim di seluruh Indonesia bahkan dunia, ada kajian seperti ini langsung dibusukkan. Pembusukan itu di mana? Narasi-narasi seolah-olah kami dibenturkan, dibusukkan sebagai pembenci Ahlul Bait, sebagai pembenci keturunan Nabi. Ini kan lebay. Jadi kita ini ngobrol, kita melakukan streaming, ngobrol sama banyak orang, seolah-olah ngobrolnya sama anak-anak TK. Gitu aja nggak paham. Apalagi buka kitab. Ngobrol yang sesederhana. Masa iya ada orang muslim, kita umat Rasulullah tidak mencintai keturunannya? Ini kan lebay. Itu namanya pembusukan, itu namanya propaganda. Supaya apa? Pertanyaan-pertanyaan itu supaya tidak ada. Kalau ada yang bertanya seperti itu, biar dipersekusi. Cara-cara pembusukannya apa? Kita difitnah sebagai pembenci keturunan Rasul. Kita difitnah, pembusukannya seperti apa? Kita seolah-olah distigmakan oleh mereka sebagai pembenci keturunan Nabi. Itu kan sensitif tuh. Makanya ketika ada yang tanya seperti ini, ketika ada yang mengawal kajian Kiai Imaduddin, pasti akan dihabisi. Ketika ada yang mau menghabisi oknum-oknum itu masalah kajian ilmu seperti ini, maka Laskar NKRI sudah sejogjanya, sudah pastinya mengawal kajian itu sampai dengan clear. Itu jadi tugasnya salah satu tugasnya adalah pasukan-pasukan Laskar NKRI mengawal kajian Kiai Imad. Makanya saya perintahkan untuk semua jajaran Laskar NKRI untuk mengawal kajian Kiai Imad. Satu ada diskusi, lawan, nggak boleh, itu nggak boleh kayak begitu tuh. Ya. Dan juga sama ini netizen juga bahaya ini, suka dipukulin. Jangan juga dipukul rata. Ini berbicara kajian ilmu, ini berbicara tentang nasab, bukan perilaku Habibnya. Kalau soal kita itu harus memusuhi, kita tidak mengikuti Habibnya, itu adalah perilaku oknumnya. Jadi kalau ada Habib itu yang ngaku cucu Nabi, terus dia sombong, terus dia itu caci maki, dia suka menghina kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang ada di NU, nah itu adalah oknumnya. Jangan dipukul rata, Habib mbok sikati, mbok bully. Oh, ini jenisnya soal adab, itu juga nggak boleh. Nanti Habib Lutfi yang goreng-goreng. Tapi alhamdulillah sekarang nggak ada ya. Fokus saja ketika membahas perilaku oknum Habibnya itu adalah perilakunya. Ketika membahas tentang tersambungnya nasab tersebut, putus atau tersambung, itu kajian ilmu. Ketika membahas kajian ilmu terus jangan marah-marah, jawab dengan ilmu. Masalahnya ngopo, cekal cekul nggak boleh juga kayak itu. Habib itu ya tetap Habib. Habib itu artinya adalah penyematan orang yang tercinta, yang terkasih. Beliau adalah disematkan untuk kepentingan dakwah, yaitu yang mulia. Itu disematkan untuk kemuliaan, untuk kepentingan dakwah. Habib tetap Habib, tidak mengurangi kehormatan kita terhadap seorang Habib. Karena Habib itu artinya juga kiai, artinya juga seorang ulama.
Saya pernah nyampein ini dulu 2014 ketika ada oknum. Itu adalah gelar kemuliaan. Kayak itu. Bukan artinya Habib itu adalah cucu Nabi, bukan. Itu gelar kemuliaan. Karena mereka itu suka mengakuisisi, suka menstigmakan dirinya itu sebagai Habib itu adalah cucu Nabi. Nah ini yang perlu dikaji lagi. Ketika ada penemuan Kiai Imad ya kita harus bantu kawal. Topik nonton Gus panas kupingnya. Topik sok. Hati-hati yo. Yang Kristen, orang-orang Kristen yang nggak tahu apa-apa jangan ikut-ikutan. Ya. Nggak boleh, banyak juga yang nyamar. Kami itu udah mendeteksi kemarin akun-akun itu Bayi Said berbicara seperti itu. Di antara namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Tuh, dengar. Palsu. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imad itu dijawab ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Oh. Ini Bayi Said loh ya. Ini senior loh ya, ketua umum PBNU loh ya. Banyak sekali mencerdaskan warga Nahdliyin untuk menjadi umat muslim yang religius, nasionalis. Ini Bayi Said loh ya, Bayi Said. Bukan saya yang ngomong, saya hanya meneruskan saja informasi ini biar nyampe kepada teman-teman. Bantah secara ilmiah, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Ayo tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan kebenarannya. Nah, tunjukkan tuh kebenarannya bahwa Habib yang mengaku cucu Nabi betul apa adanya. Kebenarannya ada, jawab dengan data. DNA lah, DNA. Oh. Gus Arya mengatakan, saya kasih tahu, saya ingatkan, kalau dipikir-pikir itu Maulana Habib Lutfi itu juga keterkaitan kepada Sultan Hasanuddin Banten, yaitu dari ibunya, itu neneknya, itu dari keturunan Sultan Ageng Tirtayasa yang beliau syarif, ya itu masih keturunan Wali Songo itu. Perannya masih ada di Maulana Yusuf yang malam betul-betul dari neneknya, dari ibunya. Nahdlatul Ulama itu adanya Wali Songo, adanya NU adalah Wali Songo gitu loh. Kalau saat ini banyak orang-orang NU yang menjadi pengkhianat, itu sudah dari dulu. Ketika Gus Dur menyampaikan kebenaran saja, di sekelilingnya, di sedekatnya saja guru besar kita saja dikhianati. Ujar Gus Arya. Data, bila perlu DNA tuh DNA. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.